hari ini kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Kami ingin belajar Kisah Rasul 18, Tuhan. Kami percaya ada banyak kebenaran, ada banyak pewahyuan di dalamnya. Kami minta Tuhan menuntun pemberitaan firman Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut dan lidah bibir hamba-Mu ini tidak keluar hanya karena kehendak hamba-Mu ini, tetapi karena Tuhan menuntun setiap manuver, setiap perkataan, supaya kami umat-Mu tidak belajar pengetahuan, tapi belajar pewahyuan, supaya iman timbul untuk kami mengerti kebenaran-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan punya sesuatu yang terbaik buat kami. Kami rindu Tuhan Yesus, hidup kami diubahkan. Kami rindu kami mendengar suara Tuhan. Apapun yang kami bahas hari ini, kemanapun pembahasan ini akan bergerak, kami minta Roh Kudus tuntun angle-angle yang dimana Tuhan perlu untuk membahasnya dalam hidup kami, karena itu related dengan keputusan yang kami akan buat secara pribadi yang orang lain nggak tahu. Biar Tuhan bicara, sehingga setiap pengajaran di tempat ini memiliki nilai profetik buat setiap kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami minta Roh Kudus menaungi kami, membimbing kami, menuntun kami, dan mempersiapkan kami untuk berubah. Terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu. Gimana kabarnya semuanya? Semua baik, semua sehat, semua antusias. Kita sudah di bulan Oktober, tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2014. Saya berdoa supaya setiap kita yang hadir di sini sudah mengerjakan begitu banyak hal sepanjang tahun ini. Yang penting lagi adalah semoga Allah yang tinggal di dalam kita sudah mengerjakan banyak hal dalam hidup kita, supaya tahun masuk tahun yang baru, tahun 2015 nanti tidak ada penyesalan. Kenapa tahun 2014 disia-siakan? Yang patah hati, move on lah cepat-cepat ya. Jangan terlalu lama tinggal dalam kubangan yang membuat kita terpuruk, karena Tuhan punya rencana yang besar. Karena lagu tadi bilang bahwa aku masuk dalam rencanamu. Asik gitu ya. Jadi jangan galau terus. Kita akan belajar dari Kisah Rasul pasal yang ke-18. Mari kita buka sama-sama Kisah Rasul pasal yang ke-18, seri khotbah Greater dari kitab Kisah Para Rasul. Sudah tinggal 10 pasal lagi, betul ya? Sampai akhir nanti bulan Desember tinggal 10 pasal lagi. Saya tuh iri sama saudara, setiap minggu membedah kitab Kisah Para Rasul. Ini kitab favorit saya. Saya cuma datang ke sini kalau khotbah saja. Saya ketinggalan banyak yang mungkin dibahas oleh pembicara lain, beberapa sahabat saya, beberapa saya juga mungkin belum kenal. Tapi saya percaya ada banyak mutiara kebenaran yang ada di dalam pasal-pasal yang kita bahas di dalam ayat-ayat ini, yang mengubahkan. Karena ini kitab favorit saya, kitab Kisah Para Rasul. Nah, kita akan belajar satu hal. Saya diberi judul Kisah 18 ini, temanya kalau tidak salah Greater Defense, betul ya? Betul, Greater Defense itu. Greater Defense itu apa ya? Perlindungan atau pembelaan, apa ya? Pembelaan yang lebih besar. Kita perlu mengalami pembelaan. Apa bahasa Indonesia-nya apa namanya? Defense itu apa ya? Ya, pertahanan. Nah, itu biasanya apa tadi ya? Ya, pertahanan dan perlindungan yang lebih besar, gitu. Greater defense. Karena kita percaya bahwa urapan Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Allah dalam hidup kita, panggilan Allah dalam hidup kita akan menimbulkan oposisi. Itu udah pasti. Karena kerajaan kegelapan pasti nggak suka. Jadi kalau ada hidup saudara, saya tidak mengalami oposisi dari kerajaan kegelapan, bersedihlah hatimu. Karena itu artinya kau tidak diperhitungkan sama iblis. Itu artinya iblis begini, lu gak penting gitu ya. Itu paling gak enak. Karena itu artinya kita tidak berbahaya buat iblis, sehingga iblis bilang begini, udah gak usah serang dia, kita kita sendiri gitu. Itu paling parah, karena kita dianggap tidak kuat. Kita bukan sesuatu yang perlu diperhitungkan. Kalau musuh yang kuat, iblis pasti bilang, wah kita harus jaga-jaga nih. Ini anak muda satu ini nih, anak muda satu ini nih berbahaya banget. Kelihatannya culun, tampangnya biasa-biasa.
Tapi hidupnya luar biasa. Dia suka peperangan rohani, hidupnya taat, nggak ada celah, dan selalu menenangkan jiwa. Kita bahaya nih, tampang mulai culun, gitu ya. Saya waktu itu membaca sebuah berita, kutipan berita di Hong Kong, ada seorang anak muda usia 16-17 tahun yang tampangnya culun. Pernah baca itu di internet? Itu menjadi ancaman buat pemerintah katanya, karena dia suka memimpin demonstrasi yang begitu kuat. Tampangnya culun banget katanya, kayak kutu buku, alert gitu ya. Tapi begitu dahsyat. Nah, saya berdoa supaya di gereja ini ada anak-anak muda, orang-orang muda, bahkan orang-orang tua juga, yang mungkin kelihatannya biasa-biasa dari luar, tetapi berbahaya buat iblis dan diperhitungkan oleh iblis. Jadi, jadilah orang-orang Kristen yang diperhitungkan oleh kerajaan kegelapan. Jangan bilang ini, jangan dong, moga-moga iblis gak ingat gue dah, biarin dah, pokoknya gue di skip lah gitu ya, jangan ada gangguan-gangguan, jangan, itu artinya kita gak penting. Itu artinya kita gak bertumbuh, kita gak berbuah, kita gak dahsyat, dan kita tidak mengaktifkan kuasa dan pengurapan Allah dalam hidup kita. Nah, kalau kita diperhitungkan oleh iblis, itu artinya kita powerful. Nah, kita perlu untuk berhadapan dengan oposisi dari kerajaan kegelapan yang mungkin datang dalam bentuk masalah, dalam bentuk penolakan, dalam bentuk orang-orang yang suka dengan kita, yang menghambat karir kita, menghambat pelayanan kita, menyakiti hati kita, apapun. Kita perlu greater defense, kita perlu pertahanan, perlindungan yang lebih besar tentunya. Nah, sebetulnya waktu saya menggali, saya menemukan tema yang berbeda nih, tetapi bisa dihubungkan sepertinya. Jadi waktu bicara tentang greater defense, kita akan juga sekaligus melihat greater team. Karena bentuk pertahanan yang terbaik di dalam gereja tubuh Kristus adalah Tuhan memperlengkapi kita dengan tim, dengan orang-orang di sekeliling kita yang menjadi networknya kita, menjadi timnya kita, untuk menjadi satu bentuk pertahanan dan perlindungan rohani dalam hidup kita. Itu sebabnya orang yang tidak punya tim dalam hidupnya, tidak punya bapak rohani, anak rohani, teman rohani, dia tidak punya pertahanan rohani yang kokoh. Karena kita perlu orang-orang tersebut ada di sekeliling kita untuk menjaga hidup kita. Nah, coba kita lihat bagaimana paket greater defense ini dengan greater team ini menjadi satu kesatuan untuk membangun pertahanan rohani dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap bisa mengerjakan rencana Tuhan. Kita akan lihat dari Kisah Rasul pasal yang 18. Kita akan baca pelan-pelan, kita akan kupas satu persatu supaya kita mendapatkan kekayaan yang dahsyat dari ayat-ayat ini. Paulus di Korintus judulnya itu. Jadi kalau kita baca di bagian yang sebelumnya, di perikop sebelumnya dari pasal 17, kita akan menemukan bahwa Paulus dari Athena, ya. Athena dan Korintus sama-sama dua kota besar. Kekuatan Athena ada pada culture-nya, University of Culture, kalau kata salah satu penulis teologi ya, bahwa kota Athena itu kuat dalam budayanya, dalam culture-nya. Tetapi Korintus ini kuat dalam commerce-nya, dalam perdagangannya, dalam bisnis. Ini kota bisnis begitu luar biasa. Nanti kita kupas sedikit tentang kota Korintus yang dimana Paulus masuk ke situ. Dia mengalami tantangan sebesar apa sehingga dia perlu greater defense, dia perlu pertahanan yang lebih besar untuk kehidupan rohaninya, untuk pelayanannya. Pasal 18 ayat yang pertama, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Ya, dia tadi meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Nah, stop di situ sebentar, kita akan lihat dari 3 ayat ini kita akan bahas, kita akan lihat sesuatu. Korintus adalah salah satu kota besar di Kekaisaran Romawi selain Efesus, selain Athena. Nah, Korintus bahkan pernah menjadi kota yang terbesar di dalam kawasan Kekaisaran Romawi, karena persediaan air yang cukup di kota tersebut, karena daerah yang subur di daerah tersebut, maka dan kota perdagangan yang begitu luar biasa, kotanya begitu ramai. Kota Korintus sempat menjadi tempat yang ideal untuk orang tinggal. Orang-orang pada mengungsi ke sana, datang ke sana, jadi mulai ada banyak orang di situ, banyak budaya di situ. Tetapi kota Korintus yang besar ini, yang hebat ini, yang kaya ini, yang perdagangannya juga luar biasa, juga dikenal sebagai kota yang amoral, kota yang bejat, kota yang banyak klub malamnya, kota yang punya reputasi buruk, sehingga kalau ada sekumpulan pria nongkrong sama-sama dan dia
dijuluki atau disebut sebagai pria-pria Korintus, itu artinya pria nggak benar. Sudah tahu istilah taman lawang? Itu nama tempat ya. Tetapi hari ini kalau saudara disebut sebagai pria taman lawang, mau? Nggak kan? Karena itu reputasi yang buruk. Orang di Jakarta tahu taman lawang itu bukan sekedar taman mini atau taman-taman yang lain. Itu identik dengan banci yang mangkal dan sebagainya, prostitusi dan sebagainya, hal-hal yang tidak bermoral atau hal-hal yang berhubungan dengan godaan dosa seksual. Korintus juga dikenal sebagai Sin City of Achaia. Di daerah Achaia itu ada satu kota, kalau ada kota yang disebut sebagai Sin City, kota berdosanya, ya, itu Korintus. Itu Korintus. Dan di kota tersebut ada satu daerah pegunungan Akrokorintus, di mana di atasnya terdapat sebuah kuil Dewi Aphrodite, gitu ya, Aphrodite, yang di dalamnya terdapat 1000 pelacur. Aphrodite itu dikenal sebagai dewi cinta, tapi bukan secara cinta, dewi kecantikan sekaligus dewi seksual, gitu ya, sexuality, gitu. Jadi bayangkan di situ ada 1000 pelacur bakti, wanita-wanita yang menjadi imam, yang memberikan advice, saran-saran, counseling. Setelah itu berzinah dengan wanita pelacur-pelacur bakti tersebut merupakan bentuk ibadah penyembahan kepada Dewi Aphrodite. Itu sebabnya waktu nanti kita membuat, misalkan saudara satu kali membahas kitab Korintus, saudara akan melihat bahwa kekafiran yang ada di masyarakat Korintus yang dimenangkan oleh Paulus untuk percaya Yesus itu masuk ke dalam gereja, sehingga itu perlu di-counter oleh Paulus. Paulus bahkan menulis kitab Roma. Menurut catatan sejarah, dia menulis kitab Roma yang bicara tentang dosa, dari Roma pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 kira-kira. Katanya manusia kitab Korintus, mungkin dia membayangkan, dia melihat begitu bejatnya kota tersebut, gitu ya. Nah, di kota inilah Paulus masuk melayani dan mengerjakan rencana Tuhan pada waktu itu setelah dia keluar dari Athena. Dan kalau saya simpulkan sekilas, saya menemukan ada 4 bentuk tantangan di kota Korintus. Yang pertama itu kenyamanan dan kemudahan. Sama kayak kita ya. Tantangan kita jadi orang Kristen hari-hari ini salah satunya adalah kenyamanan dan kemudahan. Kita cari yang namanya kenyamanan dan kemudahan. Ketika nggak dapat kenyamanan dan kemudahan, kita komplain, kita mengeluh, kita protes, kita kritik dan sebagainya. Kenyamanan dan kemudahan telah membunuh iman kita. Ada banyak orang ketika udah mulai nyaman karirnya, sudah mulai nyaman pelayanannya, mereka sudah mulai meninggalkan apa yang disebut sebagai live by faith. Dulu waktu susah, waktu sering gak punya uang, hidup oleh iman, bergantung kepada Tuhan. Bangun tidur melek mata, sudah cari Tuhan, sebut nama Yesus dengan penuh gentar, mengucapkan kata satu kutipan dari doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya every day. Karena kita percaya bahwa berkat itu datang daripada Tuhan. Begitu semuanya sudah pasti, gaji yang masuk ke rekening kita yang jumlahnya besar mulai pasti, tiba-tiba live by faith mulai ditinggalkan. Kenyamanan, kemudahan menggantikan iman. Tantangan yang kedua yang mungkin dihadapi oleh kota Korintus, yang mungkin juga sama seperti yang kita hadapi di kota Jakarta sebagai orang Kristen yang hidup di sini. Yang kedua, godaan dosa. Godaan dosa ada di mana-mana. Zaman dulu semua orang berpakaian rapi, berpakaian tertutup, gitu ya. Sekarang kita datang ke mall, semua mulai terbuka. Itu sebabnya penjualan obat masuk angin makin meningkat. Haleluya. Oplahnya, gitu ya, penjualannya, gitu. Kenapa? Karena banyak orang mulai sering diserang masuk angin akibat tidak berpakaian dengan baik, terutama para wanita. Gitu ya. Jadi kalau saudara ingin bisnis lah yang berhubungan dengan mau masuk angin, mungkin jasa krok-krok, gitu ya, mungkin apapun, kop dan sebagainya, karena masuk angin mulai populer. Di mana Jakarta mallnya banyak, gitu ya, semua mall AC-nya kencang, bajunya makin minim. Nah, ya kan? Pasti itu jadi peluang bisnis yang bagus sebetulnya. Tapi di sini sedang menggambarkan kita bahwa godaan dosa itu ada di mana-mana, ada di mana-mana. Begitu juga di Korintus. Hari-hari ini apa yang disebut sebagai dosa, yang dulu disebut sebagai dosa, yang Alkitab sebut sebagai dosa, mulai dianggap wajar, biasa. Orang-orang yang bekerja di dunia marketing, sales, gitu ya, mereka bilang bahwa berbohong itu bagian dari hikmat. Betul? Teman-teman sales bilang kan, kita harus cerdik seperti ular. Kutip ayat tadi, gitu kan, seperti merpati. Kita tuh harus pinter-pinter, kalau nggak cuan kita. Orang yang berbohong sudah mulai dianggap biasa, sudah mulai dianggap sebagai hal yang wajar. Di sekolah-sekolah mungkin mencontek juga sama.
Kalau harusnya orang Kristen yang ketika godaan mencontek itu muncul, godaannya ya itu kita harusnya resah. Ada hati nurani yang mengganggu kita. Sekarang enggak kan? Saya punya teman dulu waktu di sekolah teologi ya. Saya berdoa supaya sekolah teologi dilawat sama Tuhan. Saudara pasti nggak kepengen punya gembala. Tentunya gembala saudara pasti nggak. Bapak kalau itu luar biasa banget. Tapi ini teman saya dulu waktu saya kuliah di sekolah teologi ya. Ada yang begini. Sekolah teologi itu orang nyontek biasa. Semua dosa yang ada di kampus sekuler ada di sekolah teologi. Tanya sama teman-teman yang sekolah teologi. Semua dosa ada. Narkoba, beberapa teman saya meninggal karena overdosis. Anak sekolah teologi free sex ada. Mereka yang dikeluarkan dan tidak lulus dan sebagainya. Ada. Homoseksual ada. Di sekolah teologi semua ada. Mencontek lebih biasa lagi. Dan yang lucu, saya sampai berbayang ini, kalau saya jadi jemaat, saya nggak akan mau digembalakan oleh pemimpin seperti ini. Satu kali kami ujian. Biasanya dosen itu punya dua pilihan kalau bikin ujian. Dia kasih soal, terus dia tungguin. Kan gurunya gitu, dia tungguin, dia liatin semua tuh lagi ujian. Sampai bilang begini, saya percaya saudara semua takut akan Tuhan, saudara semua adalah calon hamba Tuhan dan semua teologi ya kan. Tapi saya juga percaya iblis tidak tinggal diam, saya tungguin semua. Gitu kan? Itu juga percaya iblis tidak tinggal diam, jadi dia pelotot-pelototin. Tapi ada dosen tipe yang kedua, dia bilang oke, ujian, dia tinggal keluar. Saya percaya kalian nggak tinggal keluar. Ketika tinggal keluar, itu anak-anak sekolah teologi ya, teman-teman saya, mungkin nggak semua, ada yang hidupnya lempeng-lempeng juga, yang mungkin bagi kita juga ada. Tapi banyak juga yang langsung nyontek, mereka buka buku, langsung contek, kerjakan ujian, punya tanya dan sebagainya. Tapi ini yang paling parah. Saya pernah dengar satu teman saya berteriak begini di bapak-bapak sudah jauh lebih senior dari saya, dia berteriak gini, kalau siang ini saya nyontek, kan saya berdosa. Tapi kalau tidak nanti malam saya minta ampun sama Tuhan, mau ampunin nggak? Ampunin kan? Ya sudah. Pertanyaan saya, saudara mau dipimpin sama gembala kayak begitu? Saya sih nggak mau, mending pindah gereja. Dia bilang gitu. Kalau saya nyonteknya sekarang, dia tahu loh, teologi pengampunan dosa. Kalau barang siapa bertobat, maka dia akan diampuni kan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil, maka ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. 1 Dia percaya ayat itu. Makanya dia bilang ini, kalau saya nyontek siang ini, kan Tuhan bilang kalau kita bertobat ya udah. Kalau malamnya saya bertobat kan diampuni kan. Ya udah saya nyontek aja. Sudah mau dipimpin sama pendeta seperti itu, menyalahgunakan kasih karunia itu, tapi itu terjadi, gitu. Itu terjadi, itu tantangan yang setiap kali kita harus hadapi. Yang ketiga, tantangan yang ketiga adalah tekanan emosional. Tekanan emosional itu datang dari penolakan, dihina, direndahkan, dimusuhi dalam hubungan-hubungan kita, mungkin karena kita menjaga iman kita. Orang mulai nggak suka dengan kita, ada yang di delete Twitternya, ada yang di unfollow gitu ya, di delete pin BBM-nya gitu ya, gua nggak temenan lagi sama lo gitu ya, lo nggak asik gitu ya, lo terlalu fanatik sama Yesus dan sebagainya. Kita kadang-kadang kehilangan hal yang terbaik hanya karena kita mempertahankan iman kita. Yang keempat, hikmat dunia atau prinsip dunia itu ada di dalam kota Korintus, karena kota Korintus itu banyak filsuf juga gitu kan, banyak filsafat yang berbeda. Jadi hikmat dunia menjadi tantangan buat gereja Korintus, dan saya percaya itu juga terjadi di kota Jakarta yang sama seperti kota besar juga, sama seperti kota Roma, kota Korintus, Efesus dan sebagainya. Kita menghadapi 4 tantangan ini, dan kita perlu network, kita perlu tim yang akan membantu kita untuk membangun sebuah pertahanan rohani sehingga kita tetap sampai, kita bisa berjuang sampai akhir, menyelesaikan apa yang jadi rencana Allah dan berkemenangan, hidup berkemenangan. Karena ada banyak orang yang mengerjakan kehendak Bapa, tapi tidak banyak orang yang menyelesaikan kehendak Bapa. Yesus pernah bilang begini, makananku, Yohanes pasal keempat ayat yang ke-34 ya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Yesus bukan hanya melakukan kehendak Bapa, dia menyelesaikan pekerjaannya. Orang digaji sama bosnya gitu ya, seorang bekerja gitu ya, apalagi ya kalau misalkan per project, jadi desain grafis gitu ya, oke saya mau minta kamu kerjakan desain gitu ya, project ini, deal ya, dan sebagainya. Dia dibayar untuk apa yang dia selesaikan. Itu dia. Sama. Basically Tuhan ingin kita bisa menyelesaikan kehendaknya dan rencananya. Untuk itu kita perlu pertahanan rohani yang kuat, sehingga waktu kita mengerjakan kehendak Bapa, kita tuh nggak jadi orang yang
kalah di tengah. Kita keluar dari arena pertandingan. Pernah lihat pertandingan Tamiya nggak zaman dulu ya? Zaman dulu kan ada mobil-mobilan Tamiya gitu ya. Kita suka balapan Tamiya gitu. Wah, anak kecil itu yang paling tidak bisa bertanding sampai akhir adalah kalau mobilnya itu keluar dari rel. Dah, kita mobilnya keluar, ya kalah gitu ya. Sama orang Kristen kadang-kadang seperti itu. Kita lagi bertahan, berjuang, melayani Tuhan, menjaga iman, menangkan jiwa, menjaga amanat agung. Kalau kita nggak punya pertahanan rohani, satu kali kita akan berhenti mengerjakan rencana Tuhan. Kita akan keluar dari track yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kita akan terlempar, kita akan jadi orang yang mungkin ini hampir menang. Enak kan? Orang tuh hampir menang tuh nggak enak gitu. Mending kalah sekali dari awal, udah pasti ketahuan gitu. Tapi kalau orang yang hampir menang itu gemes banget tuh. Nonton pertandingan badminton, skornya misalnya udah mau menang nih, dibalap kalah, gitu kan, kita kan gemes gitu. Tapi banyak orang Kristen yang hampir menang. Musa pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, udah padang gurun tuh dipakai luar biasa, tapi karena dia tidak menjaga amarahnya, hatinya, perkataannya, sampai ujung udah mau masuk ke tanah Kanaan, Tuhan bilang stop, you nggak boleh masuk. Yosua yang pimpin, kamu stop, karena kamu menghina kudusanku, kamu nggak masuk. Hampir menang, nggak enak banget. Nah, untuk itu kita perlu create a team, kita perlu tim yang luar biasa untuk membangun tim yang luar biasa untuk hidup berkemenangan. Nah, John Maxwell, pakar kepemimpinan yang namanya Dr. John Maxwell pernah berkata begini, satu adalah jumlah yang terlalu kecil untuk mencapai kebesaran. Satu adalah jumlah yang terlalu kecil untuk seseorang itu mencapai sesuatu yang besar. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang besar, amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerjakan perkara-perkara yang besar, amin. Dan Tuhan yang besar punya satu tanda kutip ya, kelemahan. Bukan arti sesungguhnya, tentunya ini hanya sebuah metafora. Tuhan punya kelemahan. Sebagai Allah yang besar, Tuhan tidak bisa, atau tanda kutip tidak mampu mengerjakan hal yang kecil. Maksudnya begini, bukan tidak mampu ya, tapi Tuhan itu kalau dia Allah yang besar, semua yang dia kerjakan selalu besar. Itu konsekuensinya menjadi Allah yang besar. Dia tidak mengerjakan hal yang kecil, walaupun dia bisa. Kalau buat kita itu masalah kecil, dia bisa selesaikan. Tapi untuk Tuhan berkarya, itu Tuhan itu seperti seorang maestro yang kalau disuruh membuat sebuah pelukis hebat, coba Pak buat yang asal-asalan Pak. Dia bikin yang asal-asalan, 100 juta harganya. Gimana? Tapi kalau bagus 2M. Yang jelek Pak yang asal-asalan nih. Dijual 100 juta juga, gimana? Nah, seperti itu gambaran yang saya maksud dengan Tuhan itu yang dikerjakan selalu besar. Selalu besar. Itu sebabnya waktu dia bekerja dalam kehidupan kita, kita juga akan mengerjakan perkara-perkara yang besar. Tetapi satu orang kita, satu orang saya, itu jumlah yang terlalu kecil untuk mencapai kebesaran. Sama kalau kita lihat konser-konser musik. Kalau lihat grup band, oke, kelompok, tim, apalagi boy band, ya kan, yang jogetnya harus rapi-rapi begitu ya, itu lebih tim lagi, harus kompak lagi. Tapi kalau kita lihat penyanyi solo, orang bilang, Pak, itu kan satu orang doang bisa sukses. Oh, jangan salah, di balik suksesnya seorang penyanyi solo, itu ada orkestranya, ada musiciannya, ada penata lampunya, bahkan ada soundman-nya yang di belakang tuh. Dia boleh nyanyi pembelah sorga, pembelah langit suaranya. Kalau soundman-nya matiin mic-nya, selesai tuh konser. Enggak? Dia mau nyanyi, tiba-tiba gue gak suka sama lo, dia matiin. Makanya kalau jadi pengkhotbah harus baik-baik sama soundman di belakang. Kalau dia suka dimatiin gitu ya, khotbahnya gak bisa keluar tuh akhirnya. Orang gak bisa dengar gitu. Nah, maksudnya begini, kita satu orang itu terlalu besar untuk mencapai sesuatu yang terlalu kecil, jumlah yang terlalu sedikit untuk mencapai kebesaran. Itu sebabnya kita perlu tim. Di gereja kami, tim leadership-nya, selain saya sebagai gembala, kami punya 5 penatua. Gereja kami nggak terlalu besar-besar amat, tapi kita memperlengkapi orang untuk menjadi pemimpin 5 penatua. Mungkin para penatua ini tidak sempurna juga, mereka bertumbuh juga, mereka adalah orang-orang yang saya mentor, anak-anak rohani. Tetapi kami mau bekerja sama dengan orang yang berbeda, bahkan yang tidak sempurna, untuk belajar mengisi kekurangan satu sama lain, sehingga kami bisa mengerjakan perkara yang besar. Kapan kita
tahun lalu ya, kami tahun lalu liburan ke Taiwan, anniversary pernikahan. Kita liburan ke Taiwan, terus di Taiwan kami diundang khotbah juga sama salah satu gereja di situ. Kebetulan anak rohani saya berjemaat di gereja tersebut, dia bilang, "Pastor, harus khotbah di tempat kita." Oke, sebetulnya kita agak keberatan waktu itu. Kenapa? Karena kita moodnya mood liburan gitu ya, tiket sendiri, mood liburan. Jadi bawa tas kan terbatas, semuanya bawa baju liburan kan, celana pendek gitu ya, santai, awas. Wah, karena di khotbah di ibadah raya harus bawa jas gitu ya, bawa seragam pelayanan, bawa sepatu kulit dan sebagainya, karena itu ibadah raya. Kita bawa gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol sama gembalanya di situ, baik sekali dengan kami. Tapi pertanyaan dia adalah begini, "Pastor, gereja bisa ditinggal tuh, kok bisa liburan seminggu gitu ya? Ada yang jaga gereja." Kami cerita bahwa ada 5 ketua kami, jangan seminggu, 2 bulan juga bisa, 3 bulan juga saya tinggal juga bisa, walaupun nggak pernah gitu ya, pernah sebulan aja waktu itu di pelayanan ke Australia, tapi selain itu belum pernah. Tapi kita bilang bahwa bisa, mau 3 bulan juga saya tinggal juga bisa, karena kami punya 5 penatua yang kami latih, kami melengkapi untuk kalaupun saya tidak ada, mereka tetap bisa menjalankan fungsi-fungsi tertentu, walaupun tidak semua fungsi, mungkin ada yang memang itu ada area kekuatan saya, tapi kami membentuk tim. Dan dia cerita, "Oh, di gereja kami yang ada, dia bilang begitu. Jadi kalau kami liburan ke Jakarta, ke Indonesia, waduh, ini gereja kita bingung. Seminggu aja nyerahinnya ke siapa tuh kita bingung." Nah, kami mulai berpikir bahwa oh iya, tim itu penting banget untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar. Nah, coba kita lihat dari poin yang pertama ini, begini. Ketika Paulus masuk ke Korintus, dia berjumpa dengan sepasang suami istri yang namanya Aquila dan Priscilla. Nah, saya akan menyampaikan sebuah pesan penting ini, bahwa kalau kita ingin memulai pertahanan rohani yang kokoh, kita kan perlu greater team yang kokoh juga, yang kuat. Dan ini dia, tim yang kokoh, tim yang kuat. Greater team itu harus start from great marriage atau great family. Jadi tim kita yang pertama harusnya adalah keluarga. Nah, kan di sini mungkin banyak anak-anak muda yang mungkin masih pacaran atau belum menikah, atau sudah menikah, baru menikah dan sebagainya. Kecuali Bapak Ibu Gembala yang sudah menikahnya jauh di atas kita semua. Saya ingin katakan begini, gereja mula-mula memberikan kita sebuah role model tentang sebuah pernikahan melalui teladan Aquila dan Priscilla, bahwa tim yang paling luar biasa itu harus dimulai dari pernikahan kita. Siapa yang mau menikah di sini? Siapa yang mau menikah? Mau menikah? Atau ada yang nggak mau menikah? Ingin melajang seumur hidup gitu ya? Boleh juga kita maju, kita doakan, kita utus kemana begitu. Semua yang menikah, amin? Yakin? Yakin pasti laku? Jangan-jangan nggak angkat tangan karena saya nggak yakin bisa laku gitu ya. Enggak, harus percaya. Nah, buat yang belum menikah, ini pesan buat kita semua. Pernikahanmu harus jadi tim terbaik dalam pelayanan. Pasanganmu harus jadi tim terbaik dalam hidupmu. Kau harus jadi anggota tim terbaik dalam pernikahanmu, sehingga pernikahan bukanlah menjadi sebuah kompetisi, bukan menjadi sebuah penghalang untuk kita mengerjakan rencana Allah, tapi justru pernikahan kita adalah sarana untuk kita mengerjakan rencana Allah yang lebih besar. Tujuan pernikahan kita haruslah adalah melayani Tuhan. Tujuan pernikahan kita harusnya adalah mengerjakan amanat agung. Tujuan pernikahan kita harusnya adalah kerajaan Allah. Jangan jadikan pelayanan hanya salah satu aktivitas dari sekian banyak aktivitas tandingan lainnya di dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan pribadi kita, atau kehidupan pernikahan kita. Sama seperti nge-gym. Banyak orang melakukan pelayanan itu sama seperti nge-gym. Jadi aku punya aktivitas seminggu adalah nge-gym seminggu 2 kali 3 kali, les bahasa Inggris seminggu 2-3 kali, ke gereja. Jangan jadikan pelayanan itu sama tingkatannya dengan aktivitas lain dalam hidup kita. Karena melayani Tuhan itu adalah sebuah privilege yang luar biasa. Yesus tebus kita bukan supaya kita nanti masuk surga nanti doang, tetapi mengembalikan kita di dalam rencana Allah, yaitu mengaktifkan semua yang Allah sudah letakkan dalam hidup kita untuk melayani Dia. Itu sebabnya pelayanan harusnya menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Di mana kita menikah pun tujuannya adalah untuk menyenangkan Yesus, untuk melayani jiwa-jiwa, untuk mengubahkan banyak kehidupan. Priscilla dan Aquila beri contoh kepada kita bahwa nih, greater team itu start from family, greater team itu start from marriage, the great marriage. Beban paling berat dalam hidup, dalam pelayanan seseorang, dan kekuatan paling besar
letaknya di tempat yang sama. Beban paling berat dalam pelayanan seseorang dan kekuatan yang paling besar dalam pelayanan seseorang letaknya di tempat yang sama, yaitu dalam pernikahan dan keluarga mereka. Kalau kita bisa menjadikan pernikahan kita sebagai kekuatan dan bukan kelemahan, maka pelayanan kita pasti akan dahsyat dan luar biasa. Yang saya sebut pelayanan nggak cuma pelayanan di mimbar ini saja, tetapi secara luas kita menjadikan Yesus itu pusat dalam kehidupan kita, di mana kita bersedia diganggu kesenangan kita setiap waktu, setiap saat, bahkan waktu kita liburan sekalipun, lagi ada di Hong Kong, Disneyland, Jepang, manapun, tidak ada momen di mana kita libur melayani Tuhan atau libur ketaatan. Tidak ada hari libur bagi ketaatan. Amin. Selalu menaati Tuhan meskipun sedang liburan. Gak ada yang bilang, hari ini gak taat ya, libur dulu. Gak ada. Buat kami juga sama, kami terapkan dalam kehidupan kami, dalam jadwal liburan kami pun, kita jadikan, yuk cari peluang Tuhan mau apa bawa kita ke tempat liburan ini. Apakah kita menemukan sesuatu untuk kita lakukan bagi Tuhan. Nah, pernikahan kita, harusnya pernikahan yang dahsyat yang kita bangun, sama seperti persidangan Aquila ini, harusnya bisa menjadi kunci atau kekuatan penentu dalam menghadapi setiap tantangan yang oposisi dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami tantangan, mengalami masalah, mengalami serangan, dimanapun dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita, harusnya pernikahan kita menjadi kekuatan penentu, memberi kekuatan penentu, sehingga kita waktu kita kembali pada pernikahan kita, kembali pada pasangan kita, atau pasangan kita kembali kepada kita, ada kembali ke rumah, ketemu kita di rumah, mereka menemukan kekuatan yang baru karena ada tim di situ, ada pasangan-pasangan yang memiliki hati Tuhan di situ. Pernikahan seharusnya mampu membangkitkan dan mengaktifkan kekuatan Tuhan kita. Seharusnya. Kenapa banyak pernikahan nggak seperti ini? Kenapa banyak pernikahan Kristen itu seringkali tidak menggambarkan bentuk pernikahan yang kira-kira seperti Aquila dan Priscilla, yang dimana mereka adalah man and business woman, mereka pembuat kemah yang baru saja diusir oleh Kaisar Claudius dari Roma. Jadi dikatakan bahwa Kaisar Claudius mengusir semua orang Yahudi dari Roma. Mereka keluar dari Roma, mereka pindah ke Korintus. Hari-hari ini kita menemukan banyak pernikahan lebih self-oriented. Kita menikah hanya supaya kita lebih bahagia. Lebih bahagia. Kebahagiaan sudah menjadi berhala dalam kehidupan banyak orang, banyak pernikahan, sehingga ketika mereka tidak bahagia, mereka merasa berhak untuk marah. Ketika mereka tidak bahagia, mereka merasa berhak untuk bercerai. Ketika mereka tidak bahagia, mereka merasa berhak untuk selingkuh. Padahal tujuan pernikahan lebih daripada Tuhan ingin kita bahagia, Tuhan ingin kita disucikan, Tuhan ingin kita dimurnikan, Tuhan ingin memakai kita. Makanya buang motif-motif yang fokusnya hanya diri sendiri. Ada banyak pernikahan itu dibangun sebagai relationship atau pernikahan satu arah. Untuk pernikahan itu harus 4 arah. 4 arah. Yang pertama upward, ke atas. Pernikahan kita bagi Tuhan. Menikah itu untuk menyenangkan Tuhan. Kalau istri itu nggak menyenangkan Tuhan, jangan istri. Kalau merendahkan suami itu tidak menyenangkan Tuhan, jangan rendahkan suami. Kita menikah untuk Tuhan, gitu kan? Yang kedua, upward, gitu ya. Yang kedua, inward, ke dalam diri sendiri. Menikah itu untuk membangun diri kita. Kita menjadi semakin kuat, semakin dipulihkan, semakin bersukacita dan sebagainya. Orang hanya berhenti di sini saja, hanya untuk diri sendiri. Jadi atas dulu, jadi upward, inward. Yang kedua adalah outward. Jadi keluar. Jadi menikahlah untuk orang lain. Menikahlah untuk melayani orang lain. Jadikan pernikahan kita, relationship kita, atau kita pacaran pun udah bilang begini. Kita pacaran mulai hari ini. Kan nembak dulu kan. Aku suka kamu, cewek. Kamu terima cintaku nggak? Begitu dia bilang, gitu ya. Putusnya gini, oke. Mulai hari ini kejadian. Nanti pulang Facebook kita ubah ya, inter relationship. Kan gitu kan? Mulai hari ini. Pacaran kita dimulai. Dan waktu kita pacaran, gaya hidup kita sampai kita menikah, kalau dari itu harus jadi berkat bagi orang lain. Waktu kita jadian nih, kita akan melayani orang lebih banyak lagi. Gitu dong, jangan cuma besok makan di mana ya, malam minggu nonton apa. Jangan berhenti begitu doang. Jadi begitu in relationship langsung set visi.
bahwa kita mau melayani orang jiwa-jiwa setelah ini. Itu jangan cuma pokoknya kamu milik aku selamanya ya. Gak boleh ngurusin orang lain. Udah gak usah komsel-komselan. Jangan begitu dong. Jadi egois tiba-tiba gak boleh langsung posesif gitu kan. Udah jangan ngurusin yang lain-lain. Jiwa-jiwa apalagi gitu kan. Udah cemburu gitu. Wah tambah menjadi beban dalam sebuah pertemuan rohani pasangannya. Ya begitu. Harusnya Priscilla dan Aquila. Bayangin ya. Mereka punya bisnis di Roma. Diusir sama Kaisar Claudius. Mereka harus pindah ke kota. Itu kalau istri sekarang banyak yang gak begini. Lu sih pelayanan dulu. Gitu kan. Bisnis kita tuh nggak punya duit kan, kita kan akhirnya jadi susah kan, bikin repot aja, pelayan, udah lah usah fanatik, lu jangan khotbah menjadi pendeta lu, itu kan kalau orang biasa kan, kalau pendeta, lu sibuk amat, menjadi tosilo dulu, kan begitu kan, amat ya, nanti kita sadar nggak sibuknya, lu mau jadi Yesus gitu kan, bingung, udah sampai bingung, tapi itu yang Tuhan inginkan adalah pernikahan kita tadi, upward, inward, outward, and forward, gitu kita tuh pernikahan kita harus membuat kita maju ke depan, menggenapi rencana Allah, berjalan dalam visi Tuhan. Nah, kalau pernikahan kita nggak empat arah, cuman untukku, aku, kita akan jadi orang yang paling malang, paling nggak bahagia, paling suka menuntut dalam hidup ini, dan menjadi beban dalam kehidupan pasangan kita. Belajar dari istri Ayub. Ini buat wanita, pria juga boleh lah, gitu ya. Ketika Ayub bertekun dalam kesalehannya, lalu satu kali Ayub diuji sama Tuhan, semua yang ada padanya mulai hilang, anak-anaknya mati, rumahnya hancur, kami bawanya habis, bahkan tubuhnya kena sakit kulit. Ayub dibilangin dia menjaga bibirnya, tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tapi kok istri Ayub bilang apa? Di Ayub 29, satu kalimat yang paling memalukan dari seorang istri yang Tuhan ini gak boleh keluar dari mulut kita. Amin. Oke, wanita-wanita nanti kalau menikah gak boleh keluar ya. Dibilang begini kalimatnya, nanti baca sendiri ya. Ayub 29. Masihkah kau bertekun dalam kesalehanmu? Waktu dia lihat Ayub keadaannya habis semuanya, lu masih mau kerja-kerjaan lu? Ya? Lu masih Yesus-Yesusan? Masih mau komsel-komselan? Dia bilang apa sama suami? Masih kamu bertekun dalam kesalehanmu? Untuk gila Allah menikmati. Itu nasihat paling konyol yang saya baca dari seorang istri. Saya berdoa istri-istri Kristen di sini nggak ada kayak gitu. Amin. Dia punya suami saleh. Suami saleh itu mahal. Dia nggak? Masih untuk punya suami tuh, punya pasangan tuh cinta Tuhan, takut Tuhan tuh mahal. Kalau kita yakin punya pasangan takut Tuhan, nggak usah deg-degan tiap malam ngecek handphone-nya. Jangan diselingkuh. Siapa nih? Teman SD mulu. Takut, panik. Kalau saya belajar dalam pernikahan kami, dari pacaran saya sama istri saya menjaga hidup yang kudus. Kami bikin janji sama Tuhan kalau perjamuan kudus. Saya bilang sama istri saya bilang, waktu pacaran nih, saya bilang gini kan, kalau kita pacaran kan kita pasti memacari seorang yang kita suka ya. Physically juga pasti menarik buat kita dan sebagainya. Saya tahu, waduh, kita pacaran, saya menikahi seorang wanita yang sangat cantik. Tentunya iblis tidak tinggal diam juga. Makanya kami melakukan perjamuan kudus. Kita bilang gini, Tuhan, kami serahkan hubungan kami dengan Tuhan, selama pacaran dalam tangan Tuhan. Kami buat satu perjanjian. Tuhan, kami akan jaga hidup kami kudus, terutama saya sebagai pria. Saya akan menjaga hidup saya kudus terhadap pasangan saya. Dan ini yang kami bilang ini, kalau kami tidak menjaga kekudusan, kalau saya nakal ingin mengusik kekudusan pasangan saya, atau dia yang menggoda dan saya tidak menghentikan, saya bilang begini sama Tuhan, ini perjanjian kami waktu kami pacaran, saya izinkan Tuhan turunkan tangan, rusak pelayanan saya, ambil pelayanan saya. Lamanya Tuhan, puji Tuhan, 4 tahun kami pacaran, Tuhan jaga luar biasa. Setelah menikah, itu berkatnya terasa. Kami nggak pernah saling curiga, kami nggak pernah saling takut. Jangan-jangan suami saya sedang pelayanan tempat lain, jangan-jangan atau istri saya sedang bekerja tempat lain, jangan-jangan tidak pernah kepikiran itu. Kenapa? Karena kita bisa buktikan waktu kami pacaran, kami jaga itu baik-baik. Tapi ada pasangan-pasangan yang begini, masih pacaran baru jadian seminggu aja udah celamitan, udah guritan. Kalau minta dijamah, para wanita, kalau minta dijamah Tuhan. Tuhan jamah aku, jangan Joni jamah aku, gitu. Jangan. Joni bilang oke jamah kamu, gitu ya. Jangan. Waduh, kita sering kali merindukan jamahannya, bukan jamahannya, gitu ya.
Dan kalau dia mau menjamah kita, wanita yang baik-baik punya sikap. Jadi kalau pria ini mau menjamah, aku ingin jamah kamu, gitu ya. Wanita yang baik-baik yang takut Tuhan punya sikap. Jadi waktu mau dijamah dia akan rasakan kasih dan kuasa. Itu kira-kira, gitu ya. Rasakan kasih dan kuasanya. Gitu. Jadi punya sikap, gitu. Karena apa? Ini tim yang terbaik. Harus dibangun secara kuat, nilai-nilainya kuat, supaya kita bisa mengerjakan rencana Allah yang besar. Saya ingat beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu, sekitar tahun yang lalu, akhir tahun lalu atau awal tahun ini, saya lupa, kami di Komsel. Ini datang ke sebuah Komsel, saya keliling ke satu Komsel. Waktu saya sampaikan firman Tuhan, ada satu anak perempuan, yang kepanasan. Tempatnya dingin di tempat AC gitu. Jadi waktu saya lagi belajar firman Tuhan, satu orang tuh kepanasan, kayak panas. Terus dia keluar dari ruangan, istri saya temenin. Ternyata dia nggak tahan sama firman Tuhan, dan anak itu ternyata kayak dia langsung puasa gelap ya. Jadi waktu firman Tuhan dibagikan dia nggak tahan panas. Saya selesai sharing, kok nggak balik-balik? Gitu. Kita keluar dari kamar itu, lagi di tangga. Cewek itu lagi nangis, istri saya temenin. Terus saya kenapa? Kayaknya nggak kuat, anak ini panas gitu. Orang itu kamar dingin, AC-nya mentor, bukan dia kepanasan. Oke, berarti ada kuasa. Yuk masukin kamar yang lain, kosong, kita doakan. Waktu kita doakan, itu ada roh macam. Kata anak ini pernah dibawa penyembah berhala waktu kecil sama orang tuanya, yang menyembah orang pintar, dukun, segala macam deh. Terus waktu didoain, wah langsung keluar roh macam. Kukunya semua, wah gitu ya. Dan malam itu, istri saya besoknya ngantor kan. Kita doain pelepasan sampai 1:30. Itu saya konsol mungkin sekitar jam 11, 10-11. Kita doain. Dan di situ saya kagum, saya melihat istri saya gitu ya, yang ya orang yang pikir cantik, wanita biasa, tapi dia talking sama Yesus keluar, waduh, jauh, luar biasa. Iya kan, kalau punya istri yang iblis takut itu mantap kan gitu ya. Jangan sampai istri juga bisa nongking, tapi nongkingnya salah. Kamu setan, tidur luar. Itu sama juga tuh. Ada istri yang modelnya begitu. Setan kamu, dia ngatain suami setan gitu, bukan. Iblis keluar, kayak iblis yang disengking, tapi dia tengking suaminya sebetulnya. Nah, itu jangan sampai begitu tuh. Tapi saya lihat, saya tuh amazed karena saya langsung sadar bahwa pernikahan kami itu untuk ini loh. Pernikahan kami itu untuk ini. Pernikahan kami adalah sebuah tim di mana kami kompak, kami punya satu tujuan di mana kami akan abaikan yang lain demi melihat jiwa-jiwa dimenangkan, dilepaskan dari Tuhan. Bahkan ketika hamil pun istri saya kalau hari ini Sabtu istirahat, saya bilang Senin sampai Jumat sudah ngantor, Sabtu istirahat, saya pelayanan saya nggak ajak, tapi hari Minggu itu seharian kita melayani Tuhan. Jadi saya bilang sama bayi kami, kita temenin Dedi khotbah ya. Kenapa? Dari dalam pun anak kita sudah dilatih, dipersiapkan jadi satu tim sama kita. Jadi jangan sampai gini, kamu nggak pelayanan? Aduh repot, udah ada anak, bos kecil nih bos kecil. Pas anak jadi bos tiba-tiba, didik anakmu supaya anak nggak jadi beban. Bilang anak-anakmu, nah kita pelayanan, bukan cuma kami, kamu juga pelayanan. Yuk, kamu duduk, kamu temani, kita doa sama-sama buat Denny, atau buat Mami dan sebagainya. Jadi kan keluarga kita sebuah tim yang kuat. Creator tim itu dari situ, baru ntar ada tim-tim yang lain. Oke, kita jam ini baru 3 ayat doang nih. Gimana nih? Yang kedua, saya mau baca ayat yang kelima. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Dikatakan bahwa tadi timnya Paulus ketemu Aquila dan Priscilla di satu tim. Muncul lagi, datanglah orang-orang yang membantu dia, yaitu Silas dan Timotius, anak-anak rohaninya. Dan ini gaya hidupnya Paulus, dia punya network, dia punya tim yang begitu luar biasa. Dan dengan kehadiran timnya, yaitu Silas dan Timotius, dikatakan bahwa Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman. Mungkin tadinya Paulus lama-lama ongkosnya habis juga gitu ya. Zaman dulu nggak ada ATM. Kalau zaman dulu Paulus nggak punya uang, dia tinggal BBM gitu ya. Timotius, Silas, terus transfer dong. Ada biaya perjalanan. Zaman dulu nggak ada, jadi dia harus tunggu. Dia bahkan harus mungkin bekerja di bengkelnya Aquila Priscilla untuk membuat kemah di situ sambil ngumpul-ngumpulin dana misi gitu yang mungkin agak-agak kurang, mulai habis menipis karena dia keliling-keliling terus sampai muncul bantuan dari Silas dan Timotius membawa bantuan dan dia juga bisa lagi kembali melayani sepenuhnya. Paulus punya tim untuk mengerjakan perkara yang besar. Greater team support your commitment to the Lord. Ini poin yang kedua, bahwa
tim yang luar biasa yang kita miliki akan mensupport kita untuk kita dapat mengerjakan apa yang menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Gitu. Ini yang dibutuhkan oleh Paulus. Ini yang dibutuhkan oleh kita semua, orang-orang yang bersedia mensupport kehidupan kita untuk komit sama Tuhan, bukan menjadi penghalang, bukan menjadi beban. Di situ nanti kita di ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 kita menemukan nama Titius Justus, kita menemukan nama Crispus, orang-orang yang dimenangkan oleh Paulus dalam pelayanannya dan kembali menjadi satu tim dengan dia. Nah, ayat yang ke-9, coba baca ayat yang ke-9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Di dalam bahasa Inggris ayat yang ke-9 itu bunyinya begini kira-kira. Don't be afraid to keep on preaching. Don't stop. Jadi ada kata itu. Jadi ada kata don't be afraid to keep on preaching. Don't stop. Jadi ada kata don't be afraid dan don't stop. Jadi kalau saya artikan don't be afraid itu kan artinya jangan takut. Don't stop itu artinya jangan berhenti. Kenapa Tuhan mau Paulus untuk jangan takut? Karena orang yang takut akan berhenti. Kenapa iblis ingin menyerang kita dengan banyak ketakutan? Karena kalau seseorang takut, dia akan mulai berhenti mengerjakan kehendak Tuhan. Orang yang mudah dikuasai oleh ketakutan adalah orang yang mudah dihentikan oleh iblis. Karena itu orang yang bisa mengalahkan ketakutan akan menjadi orang yang bisa menerobos begitu banyak hal. Dia nggak bisa dihentikan. Kalau ingin jadi unstoppable people, menjadi unstoppable generation, kalahkan rasa takut dalam kehidupan. Di bangsa ini orang baik banyak, orang benar banyak, tapi dicari orang benar yang berani bertindak, yang berani mengatakan kebenaran, sehingga kita nggak cuma sekedar jadi orang baik, orang benar, tapi diam. Tapi jangan cuek, jangan diam, tapi jadilah orang yang menyampaikan kebenaran. Target iblis waktu kita melayani Tuhan adalah membuat kita takut. Karena kalau kita takut, kita bisa berhenti. Kita bisa dihentikan oleh kapanpun. Nah, that's why kita perlu greater team sebagai bentuk pertahanan rohani kita, supaya waktu kita takut, kita tidak sendiri. Kita punya orang lain yang mensupport kita untuk kita meneruskan apa yang menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Waktu kita takut, kita nggak berhenti. Kita bisa punya orang lain mendorong kita. Karena itu kalau membangun tim, jangan cuma cari teman untuk curhat sama teman untuk kongko. Sevel nih bro, ngobrol nggak jelas, ngobrol nggak jelas, pembahasan nggak berbobot. Cari orang-orang satu tim yang memang punya satu visi, sehingga setiap kali ngobrol 13 minutes aja, 30 menitnya berbobot. Kalau 30 menitnya, wah, kayak dikuatin ya nih, ya. Jadi untuk membangun tim, temukanlah orang-orang yang on fire, yang kalau kita lagi lemah, mepet dikit terbakar juga, wah, gitu ya. Dan cari orang yang gitu. Tapi terlebih lagi, jadilah orang yang kayak gitu tuh. Supaya kalau teman-teman kita lagi mulai lemah, wah kalau lemah, nyarinya dulu. Nah itu kan, karena kita on fire terus, ketemu sebentar, ngobrol 30 menit, cuma 15 menit ketemu papasan gitu ya. Ngobrol sebentar sama lu kayak dapet sesuatu nih. Nah itu tuh, dicari orang-orang yang kayak gini nih, penebar inspirasi gitu ya. Menjadi orang Kristen yang menularkan api yang luar biasa. Nah, kita lompat ke ayat 18 untuk kita bisa melihat bahwa greater team ini harusnya mensupport kita untuk kita mengerjakan komitmen kita pada Tuhan. Banyak orang tidak menghargai komitmen, apalagi misalkan kalau ada orang menikah, terus istrinya bilang, udahlah saya, gak usah lah, pelayanan lah, udah gak usah lah, kita kan mau ini, mau itu gitu ya. Kadang-kadang jadi beban. Tapi pasangan yang sejati adalah pasangan yang tahu ketika, oh kamu punya dasar sama Tuhan, kamu punya komitmen sama Tuhan, sayang, oke, kamu kerjakan komitmen sama Tuhan, oke, aku baik-baik saja. Tapi ada orang yang gini, pilih aku, Yesus atau aku, gitu ya. Suruh lawan lagi gitu kan, wah, lebih susah lagi gitu kan. Ayat 18, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernasar. Bersihlah dan akulah menyertai dia. Bayangin, dibilang bahwa Paulus tinggal beberapa hari di Korintus, lalu dia minta diri, dia ke Syria, dan ia pergi ke daerah yang namanya Kenkrea. Untuk apa? Cukur rambut.
potong rambut. Jadi Paulus itu bernasar, jadi gini, kalau sampai dia mulai berjanji tertentu sama Tuhan dan dia bentuk janjinya, dia tidak mau potong rambut sampai sesuatu tergenapi atau satu dia lakukan. Ada orang yang bilang gini, waktu dia selesai menikah, dia bilang gini, saya tidak akan honeymoon sampai ibadah hidup ini 1000 jemaat. Wah, ada yang begitu tuh, ada yang begitu. Ya, terserah. Tetapi begini, jangan bikin komitmen yang aneh-aneh sama Tuhan. Tapi bikinlah komitmen yang kira-kira memang itu menunjukkan cintanya kita sama Tuhan dan mampu kita tepati. Nah, Paulus bikin kan, oke, aku akan cukur rambut di Kekrea gitu ya. Dan juga nih, Aquila dan Priscilla menyertai dia. Ini akan bentuk teman-teman tim yang membantu mensupport Paulus untuk Paulus mengerjakan komitmennya sama Tuhan. Bukan bilang, cukur rambut udah sama gua aja, kita dikit gak apa-apa lah, lepas dikit gak apa-apa. Enggak, tapi dia punya komitmen. Yuk, kita bantu dia untuk mengerjakan komitmennya sama Tuhan. Nah, itu tim yang baik seperti itu, pernikahan yang baik itu seperti itu. Kita perlu menjadi orang-orang yang membantu saudara-saudara kita, keluarga kita, pasangan kita untuk mencapai yang terbaik bagi Tuhan. Yang terakhir saya mau kita lihat Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Sementara itu datanglah ke Efesus orang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes, tidak lengkap. Dia hanya tahu baptisan Yohanes, belum mengerti baptisan yang orang percaya dan baptisan Roh Kudus tentunya. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ada seorang namanya Paulus, tentunya ini bagian dari timnya Paulus juga, Apolos. Dikatakan Apolos ini seorang yang fasih berbicara. Jadi dia seorang ahli komunikasi, dia punya bakat sebagai seorang communicator. Ia seorang yang sangat mahir dalam soal-soal kitab suci, mungkin jago kuis Alkitab kira-kira gitu ya. Dan ia juga telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti. Jadi dia waktu dia mengajar, dia nggak cuma mengajar biasa, dia mengajar dengan bersemangat dan ia mengajar dengan teliti. Keren ya? Asik banget, udah ngajarnya dengan semangat, antusias, teliti lagi. Mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. Jadi kalau saya bayangkan, ini ada ayat lagi. Ia mulai mengajar dengan berani. Kalau saya simpulkan, Apolos ada seorang yang berbakat. Karena dikatakan dia fasih berbicara, dia mengetahui banyak hal tentang soal kitab suci. Yang kedua, Apolos ini adalah seorang yang berkarakter. Karena dikatakan di situ dia adalah orang yang berani, gitu ya. Berani itu karakter salah satunya. Dan menjadi orang yang berani, menjadi orang yang berbakat, menjadi orang yang berkarakter saja tidak cukup. Karakter dan bakat kita tidak bisa menggantikan fungsi dan peran tim dalam kehidupan kita. Karena itu kita butuh greater team yang akan mempertajam kehidupan kita agar kita mampu menjadi orang yang berguna. Kita butuh greater team yang akan mempertajam kita dan menjadikan kita orang yang lebih berguna. Karena dikatakan ayat yang ke-27, oleh kasih karunia Allah, ia menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Apolos itu sudah punya bakat luar biasa, dia punya karakter yang luar biasa, tapi ada hal yang kurang. Ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Sebabnya Priscilla dan Aquila bawa dia ke rumahnya, dan ini tim yang luar biasa, dipertajam pewahyuannya, dipertajam, diperlengkapi lebih lagi, sehingga ketika dilepas, ketika Apolos mulai bergerak lagi, dia semakin tajam dan menjadi orang yang semakin berguna. Kita perlu greater team yang mempertajam hidup kita, mempertajam ide-ide kita, pemikiran kita, konsep kita,
semua area dalam kehidupan kita, kita perlu tim. Karena begini, waktu kita berhadapan dengan oposisi, tantangan, dan semua tekanan dalam kehidupan kita, kita perlu dipertajam, kita perlu diperkuat, kita perlu diperlengkapi oleh anggota-anggota tim yang lain supaya kita mampu mengalahkan berbagai tantangan. Kita butuh orang-orang seperti ini, orang-orang yang siap menajamkan kita. Karena itu Kisah Rasul 18 mengajarkan kita bahwa kita butuh greater team. Mulai dari family, mulai dari keluarga kita, pernikahan kita, pasangan kita, sampai orang-orang lain yang mendorong kita punya komitmen kepada Tuhan dan bersedia mempertajam kita, menajamkan kita apa yang kurang diisi oleh mereka, sehingga satu kali oleh kasih karunia Allah kita menjadi orang yang semakin berguna. Waktu kita dipertajam oleh tim orang-orang lain di sekeliling kita, network yang kita miliki, kita dipertajam, diperlengkapi lebih lagi, maka influence atau pengaruh yang keluar dari diri kita akan semakin besar, akan semakin besar. Dunia ini sedang menggiring kita dengan banyak influence. Media yang namanya televisi, sekali tekan tombol, generasi kita dibanjiri oleh penyesatan begitu rupa. Bahkan tidak dipungkiri lagi, hari-hari ini media kita lebih sangat menyukai tayangan-tayangan yang bodoh-bodohan. Tahu bodoh-bodohan? Kalau malam tuh suka ada yang ya begitu ya, tahu? Tayangan bodoh-bodohan, cakap. Orangnya mulai cari lagi, orang-orang TV mulai cari, ada juga program nggak? Tawarin sama salah satu orang yang saya kenal, dia bilang, nih ada program bagus, kita stasiun TV kita nggak mau, stasiun TV kita maunya yang bodoh-bodohan. Bayangin nggak generasi kita yang pencet TV disajikan yang bodoh-bodohan, bodoh semua. Influence sedang begitu tuh. Itu sebabnya perlu orang-orang percaya yang berguna, yang ketika diperlengkapi influence kita lebih kuat daripada semua influence yang bodoh, influence dosa, influence culture kita, culture budaya kita kan sedang menggiring kita bahwa selingkuh itu biasa, gitu kan? Budaya sedang membentuk itu loh. Konsumerisme, materialisme itu biasa. Tidak perawan lagi sebelum menikah itu biasa. Semua dibuat biasa. Semua dibuat biasa. Waktu itu saya cerita di sini. Kaos yang bunyinya PHP, saya lupa, saya pada sini ada tukang fotokopi pakai kaos tulisannya PHP, perawan hampir punah. Saya sampai kaget, tukang fotokopi bikin kaos, punya kaos PHP. Singkatannya apa? Perawan hampir punah. Saya sampai kaget, saya shock itu. Saya berdoa itu bukan nubuatan. Saya percaya masih banyak anak-anak muda Kristen, gadis-gadis yang mempertahankan hidup bersih di hadapan Tuhan. Itu bukan nubuatan harusnya. Saya kaget. Wow, culture kita sedang lagi membuat itu biasa. Kita harus melawannya. Itu sebabnya perlu orang-orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan yang diperlengkapi, dipertajam supaya influence kita kuat. Karena gini, pertahanan terbaik. Ini karena teori saya bola kan, pertahanan terbaik dalam menyerang. Kungfu juga gitu kan. Kamu belajar kungfu. Dan ingat, pertahanan terbaik dalam menyerang. Wah, begitu. Sama, orang percaya waktu kita ingin membangun greater defense gitu ya. Jangan cuma hanya sibuk nangkis-nangkisin dosa, nangkis-nangkisin influence sampai kita nggak buat apa. Serang apa yang jadi budaya ini, serang dengan budaya kerajaan Allah. Tapi kalau kita nggak tajam dalam firman, dalam pewahyuan, kita akan jadi korban budaya terus. Kita bilang, ya habis gimana ya, teman saya kasih nasihat bagus, tinggal didik anakmu begitu rupa. Sehingga kalau dia dapat influence dari temennya di sekolah, dari lingkungannya, pastikan bahwa influence-mu sebagai orang tua lebih kuat dalam diri anakmu dibanding influence luar dalam dirinya. Wah, betul juga. Kami harus jadi orang tua yang luar biasa, membangun generasi unggul supaya pengaruh kami orang tua lebih kuat. Karena kami nggak bisa protek dia, nggak boleh terus kan dari di luar sana mereka akan terbuka oleh banyak pengaruh. Tapi kalau dalam mereka kita tanamkan takut akan Tuhan dan influence kami, pengaruh kami kuat atas anak-anak kami, maka sekuat apapun pengaruh dari luar lebih kuat pengaruh kita. Dan kita berdoa akan ada generasi yang tidak buat dosa bukan karena nggak ada kesempatan. Ada kan yang ini, kenapa kamu nggak selingkuh, kenapa kamu nggak free sex? Ya nggak laku, bisa gimana gitu kan? Berarti kalau laku mau dong gitu ya? Enggak, harusnya gini, walaupun saya seganteng kalau anak muda sekarang idolanya Al, jadi Al, tahu Al? Ya. Walaupun saya seganteng Al dan semua wanita mengagumi saya, tapi saya tidak berkata tidak, saya akan berkata tidak buat dosa, karena takut akan
terserah saudara mau gantung mentok, mau sakit mentok, tapi takut akan Tuhan di dalam. Kita bikin dosa, kita nggak bikin dosa bukan karena nggak punya peluang, tapi karena ada the fear of the Lord di dalam jiwa. Itu hasil influence juga tuh. Dan itu dibangun kalau kita juga punya orang-orang dekat, tim yang melindungi kita, menjaga kita, membangun, menajamkan kita untuk membangun greater defense, pertahanan yang kuat dalam kehidupan kita. Ini aja yang saya ingin sampaikan hari ini. Saya berdoa setiap kita siap untuk membangun pertahanan rohani yang kuat. Amin.